Selamat pagi, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Saya tahu pasti Anda dalam keadaan sehat-sehat semuanya, dan apa kabar? Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu bahasan firman Tuhan tentang seorang pria atau tentang seorang suami, seorang laki-laki yang kebetulan hari ini adalah hari di mana kita merayakan Father's Day, hari kaum ayah, dan sekaligus saya ingin mengucapkan selamat hari ayah bagi saudara sekalian, seorang bapak, seorang suami, seorang kakek mungkin pada hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya mengutip satu firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yoel, pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk perperangan, gerakanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Saya sangat tertarik dengan ayat ini karena ayat ini berbicara soal satu hal yang penting. Gerakkanlah para pahlawan. Siapakah pahlawan-pahlawan ini, Bapak Ibu? Pahlawan-pahlawan pasti adalah orang-orang laki-laki, para pria yang maju ke medan perang. Dan mereka semua adalah orang-orang yang fokus, orang-orang yang tangguh, orang yang punya tujuan memenangkan satu peperangan. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mau menyerah dalam hidupnya. Membaca ayat ini, saya ingin kembali pada suatu fenomena yang ada hari-hari ini, yang justru terjadi di tengah-tengah kita, yaitu di dalam gereja Tuhan. Pernahkah saudara mengamati dan saudara mendapatkan gereja? Ketika saudara masuk dalam gereja, ada duduk di dalam gereja, mungkin Anda menoleh ke kiri dan ke kanan, dan saudara mendapati, loh, mengapa sih gereja ini kok dipenuhi dengan kaum wanita? Di mana para bapak-bapak ini? Di manakah para suami-suami ini? Masakan mereka membiarkan istri-istri mereka pergi ke gereja, tetapi mereka sendiri tidak pergi? Menurut satu survei yang ada, 25% anggota gereja wanita datang tanpa suaminya. Anda bisa membayangkan betapa tragis fenomena ini. Gereja dipenuhi hanya dengan kaum wanita. Para laki-laki ada di rumah, atau saya tidak tahu, mungkin para laki-laki ada di mana, kita tidak tahu dengan jelas. Tapi pertanyaan yang perlu disampaikan, mengapa kaum pria atau kaum laki-laki atau suami sulit pergi ke gereja? Saudaraku, ketika saya mulai merenungkan hal-hal seperti demikian ini, saya mulai bertanya, apakah ada masalah antara kaum laki-laki, kaum pria dengan Yesus sendiri? Setelah saya membaca Alkitab, menggalinya, saya menemukan sebenarnya tidak ada masalah antara Yesus dan kaum laki-laki. Anda bisa melihat Bapak Ibu ketika Yesus berbicara di atas bukit, dan dia berbicara kepada 3.000 atau 5.000 orang laki-laki. Anda bisa membayangkan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung wanita dan belum terhitung anak-anak. Berarti saudaraku, daya tarik Yesus pada saat itu sangat-sangat luar biasa pada laki-laki. Kemudian Yesus memilih para rasul, 12 orang, bukan para intelektualitas yang dia panggil, tapi orang-orang sederhana, orang-orang nelayan, pelaut. Dia panggil semuanya untuk menjadi muridnya, semuanya laki-laki. Dan saudaraku tahu bahwa pada waktu pencurahan Pentakosta, 3.000 orang yang kebanyakan laki-laki itu bertobat mendengarkan khotbah Petrus. Jadi di manakah permasalahannya, Bapak Ibu? Bukan berarti bahwa ada satu permasalahan antara laki-laki dan Yesus sendiri, tidak. Tapi sebenarnya ada satu hal yang membuat diri kaum laki-laki merasa tidak nyaman kalau mereka itu pergi ke gereja. Padahal, saudaraku, para pria sangat dibutuhkan oleh gereja. Para pria dibutuhkan oleh istri mereka. Para pria dibutuhkan oleh anak laki-laki mereka. Berarti seandainya pria dan seluruh keluarganya, istri dan anak-anak masuk dalam gedung gereja bersama-sama, betapa indahnya hal itu terjadi. Tapi saudaraku, sangat disayangkan bahwa sebenarnya hari-hari ini para suami, para ayah justru sedikit yang mau pergi ke gereja. Coba saya ingin melihat saudara-saudara hari-hari ini. Coba lihatlah ke kiri saudara, lihat ke kanan saudara, belakang saudara. Coba saudara lihat, banyak mana laki-laki dan perempuan yang datang dalam ibadah ini. Tapi saudaraku, saya ingin berkata pada kita semuanya,
Kebutuhan gereja, keluarga tentang seorang pria sangat-sangat luar biasa. Makanya firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 16 ayat 13-14, dikatakan demikian. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh di dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Bapak Ibu, ada satu kata yang luar biasa yang saya ingin garis bawahi, yaitu bersikaplah sebagai laki-laki. Apakah itu berarti bahwa kebanyakan laki-laki tidak bersikap sebagai laki-laki? Mungkin secara jasmani mereka laki-laki, tetapi secara jiwani, apakah laki-laki itu benar-benar laki-laki? Para pria. Saya ingin berkata satu hal, atau saya mulai dengan yang pertama. Tidak bersikap seperti seorang wanita. Seorang pria, seorang pahlawan itu tidak bersikap seperti seorang wanita. Kenapa saya katakan tidak bersikap seperti seorang wanita? Dia jangan menjadi seorang pengikut, tapi justru para pria itu harus jadi pemimpin. Seringkali kita ini seperti orang-orang yang menuruti apa yang dikatakan orang lain. Justru kalau kita lihat di dalam rumah tangga, justru istri-istri lebih dominan daripada kaum suami. Tetapi sebagai seorang suami, seorang pahlawan, seorang pria sejati, kita perlu mengambil pimpinan yang ada itu. Tetapi saudaraku, juga kita tidak boleh melupakan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7, yang berbunyi demikian. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dengan maksud ayat ini berbicara, jangan pernah kita laki-laki ini menjadi kaum yang lebih lemah. Kita selalu harus mengambil satu gagasan yang pertama kali. Kita laki-laki harus menjadi orang-orang yang mau memimpin keluarga kita, memimpin istri kita, memimpin anak-anak kita, menjadi imam di dalam keluarga. Pertanyaan saya pagi hari ini, seberapa banyak saudara yang sebagai suami, sebagai ayah, Anda setiap hari memimpin dalam doa bersama istri dan anak-anakmu? Atau engkau biarkan saja itu mengalir seperti biasanya saja? Saya ingin hanya berkata pada kita semuanya, para laki-laki perlu menjadi orang-orang yang mengambil inisiatif. Jangan menjadi kaum yang lebih lemah. Kuat, teguh dalam hal kaum kau berdiri sebagai laki-laki. Dan saya akan percaya saudaraku, bahwa saudara menjadi laki-laki yang tidak seperti wanita. Tidak menjadi orang yang lemah dalam hidup saudara. Tapi yang berikutnya adalah, jangan suka laki-laki itu mendramatisir masalah. Seringkali kita menjadi orang-orang yang cengeng. Seringkali kita menjadi orang-orang yang berkata, aku tidak tahu kan hal ini. Aku bingung dengan ini semuanya. Masalah yang ada dalam dirimu, engkau anggap sebagai masalah yang tidak perlu diperhatikan. Dengar baik-baik. Kita menjadi laki-laki yang harus tahu bahwa kita ini menjadi laki-laki yang harus berani menghadapi segala masalah. Jangan mendramatisir masalah itu. Yang seringkali dengan dramatisasi kita menyalahkan orang lain, menyalahkan istri kita, menyalahkan anak-anak kita. Malaslah aku ke gereja. Kalau aku melihat orang-orang yang tidak aku senangi dalam gereja, mendramatisir sesuatu yang sebenarnya tidak perlu bagi seorang laki-laki. Dia harus mengerti di manakah dia berpijak. Bapak Ibu, yang kedua, sebagai seorang pahlawan, seorang laki-laki, kita tidak boleh bersikap seperti hewan. Apa sih maksudnya, saudara? Di dalam Alkitab tercatat lebih kurang 275 kali kata seperti hewan. Bahkan saudaraku, ketika Daud, ketika dia melakukan dosa perzinahan dengan Batseba, maka dia berkata kepada Tuhan dalam Mazmur 73 ayat 22, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Saudaraku, betapa dia merasa rendah tentang segala dosa-dosa yang diperbuat. Betapa dia merasa kotor
dengan dosa-dosa yang telah dia lakukan dalam perzinahan itu. Dalam perjanjian lama disebutkan dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 32 tentang Nebukadnezar. Allah menyebut dia sebagai seekor binatang. Coba kita dengarkan firman Tuhan ini yang dikatakan Tuhan kepada Nebukadnezar. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Betapa rendahnya nilai Nebukadnezar itu ketika dia berhadapan dengan Tuhan. Tapi saudaraku, ini semuanya karena manusia memang dapat layak dikatakan sebagai hewan. Karena apa, saudaraku? Hewan hanya memikirkan untuk kepentingannya sendiri. Hewan hanya mementingkan segala nafsunya bagi dirinya sendiri. Makanannya, makananku. Tempatku. Dan dia tidak pernah mau berbagi dengan orang-orang lain. Anda mungkin dapat menjinakkan seorang hewan, tetapi tidak bisa menjinakkan nafsunya. Hari-harinya, saudaraku, bukankah banyak pria-pria yang bernafsu ingin menguasai segala-galanya, menguasai segala harta benda, menguasai kedudukan, kekuasaan? Bukankah seperti itu hukum rimba yang ada, Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya ingin berkata pada kita semuanya, jangan seorang laki-laki bersikap seperti hewan. Yang kedua, saudaraku, hewan itu tidak punya kesantunan. Saudaraku, saya ingin berkata pada kita semuanya, kapan kita ini sebagai laki-laki, sebagai suami, terakhir kali berkata maafkan aku sayang, aku bersalah. Seakan-akan kata sorry, kata maaf itu sesuatu yang mewah bagi seorang laki-laki. Dia tidak berani untuk mengatakannya. Kesantunannya tidak ada. Saudaraku, kita sebagai laki-laki terhadap istri, terhadap seorang wanita, perlu berlaku seperti gentleman. Kalau kita naik mobil bersama dengan istri kita, apakah engkau sering membukakan pintu bagi istrimu? Coba kita pikirkan kapan engkau melakukannya. Saudaraku, kebanyakan suami hanya membuka pintu bagi orang lain. Kalau tidak, itu adalah istri barunya atau mobil barunya, baru dia buka pintu bagi orang-orang tersebut. Nah, saudaraku, hal seperti demikian ini sebenarnya kita harus perbaiki dalam sikap kehidupan seorang pria, seorang laki-laki, seorang suami. Yang ketiga, Bapak Ibu, seorang suami, seorang pahlawan tidak bersikap seperti anak kecil. Kita tahu anak kecil, saudaraku. Coba lihat, saya agak terkejut ketika saya membaca satu artikel tentang seorang yang bernama Floyd di Amerika, yang dia meninggal ketika dia itu dalam keadaan tertekan, terjepit. Lihat, saudaraku, apa kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya? Dia sebutkan kata mama. Saudaraku, anak kecil selalu mencari ibunya. Saya ingin berkata pada suami-suami, dengar, ketika engkau sudah menikah, ketika engkau sudah menjadi ayah, jangan lagi engkau menganggap istrimu itu sebagai mamamu. Dia bukan mamamu. Seringan kita berkata, masakanmu itu kok tidak seenak mamaku ya. Apa akibatnya, Bapak Ibu? Istrimu akan merasa bahwa engkau terlalu childish, terlalu kekanak-kanakan. Semestinya engkau itu melupakan segala sesuatu yang telah ibumu perbuat atasmu. Berganti fokusmu sekarang ini kepada istrimu. Dan ini yang selalu terjadi pada orang-orang seperti demikian itu. Makanya 1 Korintus 13 ayat 11 berkata demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, setelah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu.
Selama seorang pria masih melihat bahwa figur mamanya itu ada di dalam rumah tangganya, dia masih menjadi orang yang kekanak-kanakan dalam hidupnya. Tapi justru dia harus menjadi orang yang dewasa, yang menganggap dari rumah tangganya adalah rumah tangga yang harus dia pimpin. Istrinya adalah merupakan penolong bagi dia. Jangan sedikit-sedikit pergi ke mama, sedikit-sedikit pergi ke mama. Rumah tanggamu tidak akan mengalami kebahagiaan oleh karena hal itu. Bapak Ibu, menjadi muda itu hanya terjadi sekali dalam hidup. Tapi menjadi tidak dewasa bisa terjadi selama-lamanya. Maka saudaraku, pilihlah supaya kita ini menjadi orang-orang yang dewasa dalam hidup kita. Tinggalkan masa muda kita yang hanya sekali saja. Tapi carilah kedewasaan dan kedewasaan itu. Dan kedewasaan itu harus diusahakan. Tidak dapat datang dengan begitu saja. Sebagai orang laki-laki yang benar-benar bertindak sebagai laki-laki, dia perlu menjadi orang-orang yang di dalam hidupnya, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan tadi, berjaga-jagalah. Kita perlu menjadi laki-laki yang berjaga-jaga untuk keluarga kita. Saudara, 44 tahun saya menikah. Saya mempunyai 3 orang anak dan 3 orang cucu hari ini. Tetapi dalam hidup saya selalu menjagai mereka, mencukupkan segala sesuatu. Pada waktu zaman perang dulu, di waktu perjanjian lama, maka seorang itu akan berjaga-jaga di atas menara untuk melihat musuh yang ada sekitar-sekitarnya. Dan mereka akan memberitahukan dan memberikan satu signal bahwa ini perlu hati-hati dan perlu untuk bisa menjagai. Saudaraku, zaman-zaman ini ketika kita masuk dalam zaman yang modern, mari kita perhatikan, berjaga-jaga bagi anak-anak kita. Coba lihat kepada media, kepada internet. Bagaimana anak-anak menggunakan media dan internet hari-hari ini? Saudara, kadang-kadang kita berkata, mereka bukan juga punya privasi sendiri. Dengar baik-baik. Selama mereka masih dalam asuhanmu, engkaulah yang menjadi orang yang harus berjaga-jaga bagi mereka. Engkau tidak bisa untuk bisa melihat handphonenya. Dengar baik-baik. Engkau harus tahu password yang dipunyai oleh anak-anakmu, supaya sewaktu-waktu engkau bisa melihat apa saja yang mereka lihat, musik apa saja yang mereka dengarkan. Musik yang penuh dengan kata-kata yang kadang-kadang kata-kata itu tidak bagus untuk dipikirkan oleh anak-anak. Bagaimana dengan pergaulan mereka? Coba lihat kembali dalam handphone mereka, chatting mereka, WhatsApp mereka, dengan siapa mereka bergaul. Dan yang terakhir, saudaraku, coba lihat, perhatikan benar-benar tingkah laku anakmu. Apakah dengan gejala-gejala yang ada yang kau lihat, anak-anakmu sudah masuk di dalam obat-obat terlarang? Engkau harus berjaga-jaga. Engkau harus menjadi orang yang benar-benar bisa mendapatkan atau menghasilkan generasi penerus yang luar biasa. Bapak Ibu, yang berikutnya adalah, coba kita lihat saudaraku, Imam Eli. Dalam 1 Samuel 2 ayat 12 dan 3 ayat 13, kita menemukan bahwa Imam Eli punya 2 anak yang bernama Hofni dan Pinehas. Tapi saudaraku, Alkitab berkata bahwa justru Hofni dan Pinehas, anak seorang imam, mereka sama sekali bukan menjadi anak-anak yang baik, bukan menjadi anak-anak yang punya nilai-nilai yang tinggi dalam hidup mereka. Mereka sering membuat kejahatan. Kenapa, saudaraku? Karena Imam Eli sebagai seorang pria, sebagai seorang ayah, tidak pernah memarahi, tidak pernah menegur anaknya kalau berbuat salah. Sehingga anak itu ketika dia berbuat salah, berbuat yang jahat, dianggapnya sebagai lumrah saja. Tapi Allah tidak menyenangi hal tersebut. Allah tidak pernah berkehendak seorang laki-laki bersikap seperti ini. Dia harus tahu mana yang baik dan mana yang kurang baik. Dan dia harus berani untuk menegur anak-anak dan seisi rumahnya. Yang kedua, saudaraku, dikatakan berdirilah teguh di dalam iman. Kita perlu mengingat, para bapak-bapak,
Engkau adalah seorang role model daripada anak-anakmu. Seorang anak laki-laki pasti akan ngikutin papanya. Masih ingatkah saudara, ketika anak-anakmu laki-laki berumur kurang lebih 12 tahun, 13 tahun, mereka selalu berkata, aku mau seperti papa. Saya masih mengalami ketika anak saya yang pertama berumur kurang lebih 12 tahun, dia selalu mencari baju yang saya pakai untuk dia pakai. Seakan-akan dia berkata, aku mau seperti papa. Sehingga saudaraku, di dalam iman kita pun, kita harus bisa menunjukkan pada anak-anak kita bahwa kita ini harus diikuti. Coba bayangkan saudaraku, kalau saudara ada di rumah, tapi anak-anakmu tidak pernah melihat engkau berdoa. Dapatkah anak-anak kita berdoa? Kita perlu untuk menunjukkan sikap iman kepada anak-anak kita. Dan kemudian saudaraku, dikatakan dalam firman Tuhan, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Saudara, saya percaya tidak ada seorang pun dalam rumah tangga kau sebagai laki-laki yang tidak pernah marah ketika melihat kesalahan-kesalahan anakmu. Tapi bagaimana engkau marah, itu menunjukkan kedewasaan engkau sebagai laki-laki. Dengar baik-baik, marah yang terkendali adalah marah yang ditunjukkan di dalam kasih. Maka saudaraku, firman Tuhan berkata demikian, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Bila kita hanya marah-marah dalam rumah tangga kita, marah-marah pada istri kita, marah-marah pada anak-anak kita, tanpa kita bisa menunjukkan kasih kepada mereka, engkau tidak dianggap sebagai kebenaran di hadapan Allah itu sendiri. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya sudah katakan 3 hal yang harus kita lakukan. Tidak sebagai perempuan, kita tidak menjadi orang-orang yang lemah, tidak menjadi sebagai hewan, tapi kita harus menjadi teguh dan kuat dalam berdiri kita. Maka yang terakhir saudaraku, jadilah sahabat bagi anak-anakmu. Seorang sahabat itu menegur dengan kasih. Seorang sahabat itu berani berkata salah di atas salah, bukan salah yang dibenarkan. Seorang sahabat adalah seorang yang berani menegur, tapi juga memberikan jalan keluar. Seharusnya firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini merupakan sesuatu yang membuat Anda berpikir sebagai seorang ayah di hari ayah hari ini. Apakah aku benar-benar sudah menjadi seorang ayah yang diharapkan oleh keluargaku? Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu bersyukur, berterima kasih kepadamu bahwa Engkau Allah yang baik bagi kami semuanya. Di hari ayah yang kami peringati hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau menurunkan hikmat-Mu atas para pria, laki-laki, suami-suami yang ada, supaya kami semuanya mengerti Tuhan, bahwa kami diciptakan Engkau, ditempatkan Engkau sebagai suami. Kami mempunyai jiwa kepemimpinan yang akan memimpin seluruh keluarga kami ya Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan atas kami semuanya. Dan kiranya juga Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan firman itu terukir dalam hati mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.